Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil tentang kerja kelompok kami mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Farzi Ramadhani, NPM 2001 2010 208. Saya Nabila Zafirna Syazwani, NPM 2001 2010 216. Saya Yuslan Rianto, NPM 2001 2010 221. Next. Ketahanan nasional menurut GPAS Suryo Mataraman. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Next. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Next. Selanjutnya, pemahaman bela negara dibagi menjadi dua, secara fisik militer atau secara non-fisik non-militer. Yang pertama, secara fisik. Hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Yang kedua, secara non-fisik. Konsep ini diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Next. Esensi dan urgensi bela negara. Esensi dan urgensi bela negara yang pertama, bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu, dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi UUD 1945, yaitu A. Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer, dan bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Perwujudan ketahanan nasional melalui bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dari presentasi kami, dari teman-teman apa yang ditanyakan, jika ada yang bertanya bisa tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.